Look! What was... What is it? It's a woman! What's that round her neck? Looks like a tie. Another necktie murder. Richard Blaney hidupnya lagi terpuruk banget. Terakhir adalah dia baru dipecat jadi bartender. Untung ada temennya, Bob Rusk, yang punya toko sayur-sayuran di Covent Garden, yang selalu suportif dan berusaha ngebantuin Richard. Richard pergi dinner sama mantan istrinya, Brenda. Brenda punya agensi cari jodoh dan usahanya itu lagi sukses. Di sini baru ketahuan kalau usaha Richard sebelumnya gagal karena salah spekulasi. Mereka kemudian pisah, terus Richard tidur di penampungan Salvation Army. Besoknya, si Bob datang ke tempatnya Brenda buat nyari pasangan. Tapi dia ditolak karena menurut datanya Brenda, Bob itu kandidat bachelor yang cenderung berbahaya. Dan ternyata benar, begitu ditolak, Bob malah ngebunuh Brenda. Di London saat itu lagi heboh soal pembunuhan berantai, The Necktie Murderer. Di sini kita diliatin ternyata Bob lah si serial killer itu. Tapi yang jadi buron polisi bukan Bob, melainkan Richard. Karena beberapa saat setelah kejadian, Richard sempat datang ke kantornya Brenda. Begitu dia dapetin pintunya dikunci, si Richard pergi lagi. Sekretarisnya Brenda yang baru balik dari makan sempat ngeliat Richard ninggalin kantor itu. Bukti dan motif semuanya jadinya mengarah ke Richard. Satu orang yang percaya Richard gak bersalah itu adalah pacarnya, Barbara atau Babs. Bekas rekan kerjanya di pub tempo hari. Richard terus diumpetin di tempat temennya yang lain untuk menghindari kejaran polisi yang makin gencar, yang dipimpin oleh Chief Inspector Timothy Oxford. Richard dan Babs berniat pergi dari London untuk memulai hidup yang baru. Babs jadinya mesti pulang dulu buat nyiapin keperluan perginya. Di sini naasnya Babs papasan sama Bob. Si Bob yang charming pun berhasil ngebujuk Babs untuk ngumpet dari polisi dengan nginep di tempatnya dia. Karena emang polisi juga udah ngintai keberadaan orang-orang terdekatnya Richard. Setelah itu, nah kayaknya ini lebih enak nonton sendiri ya. Karena ceritanya seru banget dan banyak momen yang lucu juga. Frenzy itu menurutku salah satu filmnya Alfred Hitchcock yang paling bagus. Dugaanku kenapa dia gak seterkenal Rear Window dan lainnya itu mungkin karena pemainnya gak ada yang sesuperstar Grace Kelly, Kim Novak, dan lain-lain. Padahal kalau dari segi suspense dan storytellingnya, Frenzy itu first class banget. Dan aktor-aktornya juga sebenarnya di sini bagus-bagus semua mainnya. Banyak hal yang memorable di film ini. Salah satunya soal hubungan si inspektur sama istrinya. Jadi si istrinya lagi ikut kursus masak dan selalu masakin menu-menu yang gak jelas. Si inspektur berusaha gak nyakitin perasaan istrinya. Jadi dia maksain makan meskipun tahu rasanya aneh. Itu lucu banget karena berulang-ulang terus dan makin ke belakang makanannya makin parah. Ada juga momen di film ini kita tiba-tiba pindah masuk ke point of view-nya si Bob. Di mana dia mesti ngambil pinnya dia dari tangan mayat yang udah kaku di dalam truk kentang yang lagi jalan. Sama kayak film-film Hitchcock lainnya, di sini kita sebagai penonton juga banyak dipermainkan. Kita digiring untuk menduga-duga suatu hal, tapi ternyata yang kejadian adalah hal yang lain.
Di film Alfred Hitchcock yang Saboteur, tokoh utamanya juga jadi buron untuk kejahatan yang dia gak lakuin. Dan ini juga salah satu film kesukaanku banget. Si karakter utama kita, Barry Kane, harus kabur dari polisi sembari nyari tahu soal siapa dalang sabotase sebenarnya. Dan kita jadi ngikutin petualangan dia dari satu tempat ke tempat lain. Dari ngumpet bareng rombongan sirkus, ditolongin orang yang buta, dan petualangan seru lainnya. Oke, sesama movie lovers, thank you so much for watching. Jangan lupa like, subscribe. Sampai ketemu di Sinemaru episode berikutnya. Bye-bye.